Selamat datang di sesi 3. Pada sesi 3 ini kita akan membahas bagaimana implementasi audit manajemen itu sendiri. Oke, mari kita bahas bagaimana sesi 1, sesi 2-nya sudah mulai paham dengan audit manajemen ini. Saya harapkan paham ya. Oke, kalau tidak paham silakan bertanya, silakan berdiskusi, baik itu dengan rekan-rekan semuanya, membaca buku atau dengan saya sendiri, boleh. Oke, fokus kita pada inisiasi 3 atau sesi 3 ini adalah bagaimana penerapan dari program-program perencanaan tentang audit itu sendiri di perusahaan korporasi atau sektor swasta. Karena harus jelas juga, kita membuat rencana tapi implementasinya belum. Kita membuat rencana tapi tidak ada evaluasi, feedback. Oke, mari kita bahas. Ada 2 KB atau topik yang akan kita pahami pada modul ini, pada sesi ini, yaitu pertama konsep program audit, ya, teori seperti apa, poin-poinnya akan kita bahas seperti apa. Kemudian praktik penyusunannya, seorang auditor membuat program seperti apa sih, terus kalimat-kalimat yang digunakan, bentuk programnya seperti apa, tabel-tabelnya seperti apa, gitu ya, laporan seperti apa, ya. Kita bahas sedikit. Kegiatan belajar 1 atau topik 1 utama yang akan kita pelajari. Ada 3 poin nih, ya. Pertama, definisi. Tentu kita harus tahu dulu, sebelum kita lebih jauh melangkah, lebih jauh mempelajari, kita harus tahu dulu definisi, teorinya, gitu ya. Kemudian jenis-jenis program audit itu seperti apa, ya. Jenis-jenis program audit untuk fungsi keuangan, ya. Ada operasional dan keuangan, ya. Ada 2 fungsi-fungsi audit yang akan kita, fungsi-fungsi dalam kantor atau korporasi itu akan kita audit seperti apa. Kemudian kita masuk pada kegiatan belajar satunya. Definisinya, menurut Kumat 2011, program audit adalah pedoman kerja. Ya. Pedoman kerja itu artinya jangan keluar dari itu. Itulah pedomannya, itulah kompasnya. Oke. Oleh seluruh tim audit internal dalam mengimplementasikan, dalam menerapkan, ya, strategi ke seluruh objek pengawasan. Jadi yang diawasi oleh orang audit ya tentu saja fungsi keuangan dan fungsi operasional dan pabrik, gitu, semuanya. Nah itu. Kemudian pedomannya mengacu pada International Professional Practice Framework (IPPF) nomor 2240 yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit. Nah, jadi pedoman ini, pengertian ini, teori ini dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Kemudian kita bahas tentang prosedur dalam program audit itu sendiri, ya. Prosedurnya seperti apa? Ada prosedur analitis, observasi, konfirmasi, ya, rekalkulasi, tracing, dan vouching. Ini harus jelas dulu. Tracing itu apa? Vouching itu apa? Mulainya dari mana? Akhirnya dari mana? Ini jelas dulu, seperti itu. Oke, kita bahas selanjutnya adalah konfirmasi. Konfirmasi itu ada positif, ada negatif. Positif itu seperti apa? Negatif itu seperti apa? Kalau positif adalah kita meminta form kosong, kemudian kita tanyakan ini seperti apa cara mengisinya, ya. Terus invoice seperti itu juga. Invoice itu dibuat oleh siapa? Nah, ini cuma konfirmasi aja, ya. Jadi skeptis kita harus ada, bukan bersifat mencurigai, ya. Kita mengetahui bagaimana aja seperti itu alurnya. Walaupun itu kadang-kadang menjadi senjata bagi orang audit untuk mengetahui apakah prosedur telah berjalan dengan baik, prosedur telah berjalan dengan tidak baik. Kemudian konfirmasi negatif seperti apa? Ya, kebalikan dari itu, konfirmasi yang dapat direspon oleh penerima jika informasi tersebut salah. Ya, kita balikkan. Kenapa ini salah? Padahal itu betul, ya. Gini-gini, ya, dijelaskan seperti ini, ya, seperti itu. Kebalikan dari konfirmasi positif. Kemudian tujuan program audit ini bisa dibaca dari acuan pengumpulan data sampai
bukti audit, bukti pendukung auditnya ya. Kemudian program audit yang baik tersusun dari beberapa komponen. Ada pendahuluan. Dalam laporan itu ada pendahuluan dulu, latar belakang seperti apa gitu ya, alamatnya, fungsinya akan diaudit apa aja gitu ya, dan tahapan kerjanya, mulai dari awal hingga akhir, dokumen yang diminta harus jelas, itulah dia. Oke, kemudian jenis program audit manajemen fungsi operasional ya. Tadi ada fungsi operasional, fungsi-fungsi dalam manajemen itu, dan fungsi-fungsi keuangan. Itu dua topik yang harus diaudit oleh audit manajemen, karena itu bagian besar. Nah, kita bagi lagi audit fungsi operasional ini ke bagian kecil-kecil, bagian terpisah, yang lebih detail, lebih rinci. Pertama, audit sumber daya manusia. Manusia seperti apa, kompetensi seperti apa, tepat nggak posisi yang dikerjakan dengan posisi dengan kompetensinya sama nggak, atau dia memiliki pengalaman baru, pelatihan baru ya. Audit produksi dan operasi. Jadi bisa jadi ini perusahaan pembuat manufaktur gitu ya. Jadi kita harus terjun, seorang auditor harus terjun ke sana, bagaimana alur produksinya, pembelian bahan bakunya, penggunaan sumber daya manusianya, dan sampai barang jadinya seperti apa. Kita audit, betul nggak sesuai prosedur manual yang telah ditetapkan sesuai tujuan organisasi. Ya. Kemudian audit sumber daya manusia ini bisa dibaca. Tadi sedikit saya telah saya singgung, bisa dengan wawancara gitu ya, bisa dengan melihat dulu, seperti itu. Kemudian audit produksi telah dibahas sedikit juga, bisa dengan melakukan pengecekan langsung, tidak kita tanya orang, kita cuma melihat ya, kemudian kita wawancara boleh juga langsung, berarti narasumber langsung, tidak ada informasi yang dikurangi atau ditambahkan, berarti kita akan peroleh informasi yang objektif. Nah, jenis ini program audit manajemen. Fokusnya audit manajemen fungsi keuangan, kita lihat audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal pasti adalah kantor akuntan publik itu sendiri. Mereka melihat, audit ini adalah melihat benar nggak laporan keuangan itu sesuai dengan standar yang berlaku, baik itu dalam perusahaan itu sendiri maupun akuntansi secara umum. Ya. Kemudian audit internal. Nah, audit internal dilakukan oleh SPI, dilakukan oleh ya audit manajemen itu sendiri. Ya, mereka melihat apakah proses dalam pembuatan laporan keuangan telah sesuai tidak. Ya, kalau sesuai, berarti audit eksternal benar, audit internal benar. Mereka menemukan hal yang sama. Ya, ini penyeimbang aja. Kemudian kegiatan belajar 2 yang perlu kita bahas adalah, ya ini adalah implementasinya seperti apa. Implementasinya kita lihat ada 3 poin. A, penyusunan formulir kertas kerja, dan kemudian B, penyisian formulir, bagaimana pengisiannya ya, KKA, kertas kerja audit. Kemudian ini dibagi 2, kertas kerja untuk operasional, untuk keuangan. Oke, intinya sama sebenarnya ya, keuangan sama operasional sama, tapi kita harus lihat dulu penyusunannya gimana. Ada membuat hal-hal yang nggak perlu, harus ada tujuan ya. Berisi kondisi sesuai fakta, jangan mengada-ngada. Tidak ada, diadakan. Yang tidak ada, tidak adakan, dihilangkan. Harus lengkap ya. Itu kalau ada 10 ya dibuat 10, walaupun itu banyak, rinci gitu. Capek buatnya nggak apa, sistematis. Dari awal hingga akhir, jangan dari tengah ke akhir, dari tengah balik lagi. Nah, balik nggak boleh. Bebas dari kesalahan. Nah, ini harus juga ada verifikator, evaluator gitu ya. Jadi hemat gitu ya. Jadi tidak ada bolak-balik kegiatan itu, tidak ada. Makanya harus ada programnya, harus ada perencanaannya yang jelas. Mencantumkan catatan atau komentar. Nah, ini saja. Karena pasti ada kesalahan, walaupun itu bisa diperbaiki, tapi yang bisa milik celah itu adalah orang lain, pihak luar. Karena kita menganggap itu sempurna, tapi orang lain belum tentu sempurna. Kalaupun telah sempurna, pasti ada masukan-masukan lain ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga pada sesi 3 ini mengerjakan tugasnya. Kemudian komentar dalam diskusi lebih baik lagi. Semangat hingga akhir.